kita buka browser. Kemudian pada address bar langsung kita isikan alamat website kita. Dalam hal ini server lokal yang di dalamnya ada WordPress, yaitu localhost/wordpress, enter. Setelah tampil websitenya, kita akan masuk ke panel admin areanya. Caranya, kita scroll, kemudian di situ ada meta, lalu kita pilih masuk. Tampil seperti ini, kita isikan nama dan sandi. Nama pengguna ini sesuai dengan yang sudah kita tentukan pada saat kita install sebelumnya. Kalau pada contoh yang lalu, saya tulis namanya Lampard, kemudian passwordnya, mungkin matanya saya klik saja biar kelihatan passwordnya, Sandi 123 saya. Lalu di sini ada pilihan ingat saya bila ini kita checklist. Maka pada kebutuhan selanjutnya, saat kita masuk ke panel area adminnya, kita tidak perlu memasukkan username dan password lagi. Selanjutnya, kita klik log masuk. Sekarang kita berada di panel admin area WordPress. Sebelum kita masuk ke inti pokok bahasan kita, ada baiknya kita lihat apa saja yang ada di dalam panel admin area WordPress. Yang pertama, ada dashboard atau dashboard. Fungsinya adalah untuk mengelola dashboard dan juga melihat pembaharuan. Mungkin ada updatean terhadap WordPress itu sendiri, atau juga plugin misalnya yang perlu diupdate dan sebagainya. Kemudian ada post. Sini fungsinya untuk mengelola postingan, misalnya membuat postingan baru atau mengedit postingan yang sudah ada, atau juga menghapus postingan. Itu adanya di post. Lalu ada media. Fungsinya untuk mengelola media. Kalau website kita sudah ada medianya, misalnya gambar atau suara, musik misalnya kita masukkan dalam website kita, atau juga file-file yang lain, file dokumen misalnya file Word, file Excel dan lain sebagainya. Lalu ada laman. Ini fungsinya untuk mengelola halaman. Ya, misalnya kita mau buat halaman baru untuk hal tertentu, nanti kita akan buatkan halaman baru. Itu ada di laman. Kemudian untuk mengelola komentar, ada di komentar seperti ini. Komentarnya bisa kita hapus, bisa kita tolak, bisa kita edit. Walaupun komentar pengunjung itu bisa kita edit ternyata ya. Atau bahkan bisa kita hapus. Nah, disinilah inti dari pokok bahasan kita. Yang berkaitan dengan tampilan, itu adanya di tampilan atau appearance. Tema. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengubah tema. Setelah itu ada plugin. Ya, di sini untuk mengelola plugin, misalnya menambah baru plugin, menghapus plugin yang ada, atau juga menyunting atau menampilkan plugin yang sudah terpasang. Kemudian di sini ada pengguna. Tentu fungsinya untuk mengelola pengguna. Seperti di sini ada Lampard. Misalnya kita mau ganti fotonya, mau ganti alamat emailnya, dan lain sebagainya. Itu ada di pengguna. Lalu ada peralatan. Fungsinya salah satunya untuk ekspor misalnya data-data yang sudah ada, kita mau bermigrasi atau mau pindah ke internet. Kalau ini kan lokal, kita mau pindah ke internet, maka kita perlu ekspor. Kita harus backup dulu datanya. Itu semua ada di peralatan atau tools. Kemudian ada pengaturan. Ya, ada beberapa pilihan di pengaturan ini. Misalnya kita mau ganti judulnya, mau buat slogan dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Yang terakhir ada persempit menu. Kalau kita klik, maka tampilannya hanya icon saja, tidak ada tulisan. Untuk mengembalikan ke sebelumnya, kita klik kembali, maka akan tampil tulisannya. Sekarang kita akan praktekkan cara mengubah tema WordPress. Langkahnya adalah kita pilih tampilan, kemudian akan terlihat beberapa tema yang tersedia. Tentu ini terbatas, dan kita akan bisa tambahkan dengan cara mendownloadnya. Nanti kita akan praktekkan juga. Sebelum itu, agar kita bisa melihat tampilan atas perubahan tema yang kita lakukan, mungkin ada baiknya kita buka tab baru untuk menampilkan website kita. Cara gampangnya adalah kita lihat di sini ada pilihan kunjungi situs. Jangan langsung ada klik,
Karena kalau kita klik, artinya kita keluar dari panel area adminnya. Caranya kita klik kanan, pilih Open Link in New Tab. Atau kalau mau langkah cepatnya, Anda juga bisa klik middle ya. Kalau mouse Anda ada tombol tengahnya, scrollnya itu bisa diklik, maka dia akan membuka tab baru dengan menampilkan website kita. Seperti ini tab yang kedua, tampilan website kita. Tab yang pertama itu tampilan panel admin areanya. Sekarang kita akan coba tema yang pertama. Mungkin kita lihat terlebih dahulu rinciannya. Bila kita terapkan tema ini, maka website kita akan seperti ini bentuknya nanti. Misalnya, saya sesuaikan. Lalu di sini ada pilihan terbitkan. Saya klik terbitkan. Saya pilih tab kedua. Kita perhatikan di sini. Lalu kita refresh atau reload. Nah, maka tampilan website kita sudah berubah sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Anda bisa praktekkan untuk mengubah yang lainnya, ya misalnya tentang identitas situs. Kalau kita klik di sini, judul dari situs kita, misalnya ini langsung saya ganti namanya. Kemudian mutunya. Dan seterusnya. Yang perlu diingat, setelah kita melakukan perubahan, apapun yang kita lakukan perubahan, misalnya kita pilih logo dan lain sebagainya, kita pilih terbitkan untuk melihat perubahan yang kita lakukan. Kemudian kita pilih tab yang kedua kembali, lalu kita reload. Ya, sudah berubah. Personal website Lampard berpikir, bertindak, dan berbicara positif. Bila kita kembali lagi ke panel admin areanya, lalu ini saya close. Ya, tampil kembali seperti ini. Anda bisa lakukan perubahan-perubahan yang lain atau memilih tema-tema yang lain, namun tema yang tersedia terlebih dahulu. Praktek berikutnya, kita akan coba mengubah tema dengan cara menambahkan tema yang baru. Kita akan download. Langsung saja kita buka tab baru. Kemudian masuk ke situs id.wordpress.org. Akan tampil seperti ini. Kemudian pilih Themes. Ada banyak sekali tema yang bisa kita gunakan. Pada praktek ini kita akan cari tema yang berhubungan dengan toko online. Langkah mudahnya, kita saring temanya dengan memilih penyaringan fitur. Lalu subjeknya kita pilih toko online. Terapkan saringan. Kemudian kita pilih salah satu yang akan kita gunakan sebagai tema WordPress kita. Misalnya fashion icon. Lalu kita pilih unduh. Tentukan lokasinya, kemudian save. Dia akan proses dan kita akan kembali setelah proses downloadnya selesai. Setelah downloadnya selesai, kita buka My Computer, lalu arahkan ke folder download, di mana ada satu tema dengan nama fashion icon yang sudah berhasil kita download. Lalu kita ekstrak. Klik 2 kali. Ya, itu namanya fashion icon. Lalu kita arahkan ekstraknya ke posisi temanya WordPress. Caranya pilih Drive C. Lalu kita arahkan ke folder send. Kemudian kita pilih htdoc. Kemudian pilih WordPress. Lalu WP Content, pilih tema atau themes. Situ terlihat tema yang sudah terpasang dan kita akan tambahkan. Oke. Setelah ekstrak selesai, kita kembali ke browser, masuk ke panel admin kembali, ada tampilan, lalu kita reload atau refresh. Apa yang terjadi? Seharusnya sudah bertambah satu buah tema dengan nama fashion icon. Namun, coba kita lihat keterangan. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini ada keterangan tema yang rusak. Tema-tema berikut ini terinstall, namun tak lengkap. Nama temanya fashion icon. Deskripsinya, induk tema hilang,
silakan pasang induk tema Blossom Passion. Oke, penjelasannya seperti ini, bahwa WordPress itu memiliki dua jenis tema, yaitu tema induk dan tema anak. Untuk mengaktifkan tema anak, tentu harus ada tema induk. Yang kita download sebelumnya, yang bernama Passion Icon, itu adalah tema anak, sehingga Blossom Passion yang merupakan tema induknya juga harus kita download. Langsung saja kita buka kembali tab baru, kemudian buka id wordpress.org. Pilih Themes kembali. Karena kita sudah tahu nama tema yang akan kita download, langsung kita ketik pada kotak pencarian, yaitu Blossom Passion. Oke, ini dia Blossom Passion. Langsung kita unduh, tentukan kembali lokasinya, lalu pilih save, dan dia akan proses. Sama seperti sebelumnya, setelah proses download selesai, kita ekstrak kembali Blossom Passion di posisi yang sama seperti sebelumnya. Oke, setelah Blossom Passion yang merupakan tema induk sudah kita ekstrak, kita buka kembali panel admin WordPress. Untuk melihat hasilnya, kita pilih tampilan. Di sana nampak sudah bertambah dua buah tema yang bernama Blossom Passion dan Passion Icon. Keduanya bisa kita gunakan. Kita akan coba salah satunya, misalnya Blossom Passion, kita pilih aktifkan. Dan congratulations, kita berhasil. Kita bisa perhatikan di situ bahwasanya tema yang kita gunakan adalah untuk toko online, sehingga kita akan optimalkan toko online kita ini dengan memasang beberapa plugin. Tentu saja ini kita akan praktekkan pada materi berikutnya. Sekarang kita akan coba sedikit editing yang berhubungan dengan tema. Kita akan coba dengan mengganti nama situs kita menjadi nama toko kita, slogan, dan lain sebagainya. Caranya kita pilih sesuaikan, lalu akan tampil seperti ini. Misalnya kita akan membuat toko kuliner, maka kita ubah judul website kita menjadi kuliner. Caranya bisa mengklik icon pensil ini atau memilih menu identitas situs. Kita ganti namanya, misalnya kuliner. Lalu slogannya misalnya sensasi pedas masakan Nusantara. Kalau sudah selesai, kita pilih terbitkan dan kita lihat hasilnya dengan memilih tab yang kedua, lalu kita reload. Oke, sudah berubah. Anda bisa melakukan edit yang lainnya atau penyesuaian yang lainnya dengan memilih beberapa menu yang ada, misalnya mengganti warna, kemudian mengganti tampilan, dan lain sebagainya. Hal yang lain nanti kita akan praktekkan pada materi-materi berikutnya.